nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji milik Allah atas limpahan rahmatnya, segala nikmat yang luar biasa yang dilimpahkan Allah kepada kita semua. Dan terima kasih khususnya teman-teman semua yang berkenan hadir mengikuti diseminasi rencana tindak lanjut kaitannya kegiatan PKG PJOK yang saya ikuti. Terima kasih sekali lagi ya untuk waktunya yang luar biasa. Langsung saja teman-teman, kaitannya rencana tindak lanjut. Saya mengambil tema yaitu kaitannya permainan olahraga tradisional untuk melestarikan budaya lokal. Itu karena mengingat sekarang itu kan permainan tradisional itu sudah mulai tergeser dengan terutama gadget. Ini latar belakangnya yaitu ya karena mengingat tadi ternyata anak-anak itu sudah tidak mengenal lagi gitu kan, bahkan kita kenalkan aja bingung gitu kan. Tetapi ketika sudah tergeser dengan era transformasi ya, tapi ke arahnya ke gadget. Anak-anak lebih senang main dengan gadget daripada bermain dengan teman-temannya gitu nggih. Jadi yang melatar belakang itu permainan tradisional Indonesia kayak akan nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Namun demikian dengan perkembangan zaman pada saat ini, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Nah, program ini dibuat bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan menggunakan permainan tradisional itu menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta didik. Seperti itu. Kalau kita lihat memang permainan tradisional kan bervariasi nih, tapi memang tergeser dan kita sendiri kadang-kadang mengikuti juga sehingga lambat laun akan punah gitu ya. Nah, tujuan program ini dibuat yang pertama yaitu untuk melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya asli bangsa Indonesia di era yang serba digital ini. Yang kedua, meningkatkan kesehatan dan aktivitas fisik peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan sportivitas. Yang keempat, menjalin kebersamaan dan kekompakan sesama peserta didik. Nah, tujuannya itu memang kan kalau kita mainkan sebenarnya permainan tradisional itu pada anak-anak itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita kembangkan dan kita dapatkan dan akan memunculkan nilai kecintaan anak-anak kita terhadap hasanah budaya ya yang ada di Indonesia yang bermacam bahkan banyak sekali. Nah, capaian langkah dan hasil yang diharapkan dengan kita mengambil tadi permainan tradisional itu untuk kegiatan olahraga itu capaian yang ingin kita capai yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengenal permainan tradisional ya yang sekarang memang sudah hampir punah dan tidak mengenal lagi anak-anak kita. Yang kedua, peserta didik mampu memainkan permainan tradisional dengan menggunakan sport education model ya, sport education model. Nanti akan kita bagaimana tuh cara memainkannya dengan apa gitu nanti akan kita coba terangkan juga. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan. Karena bermacam-macam tadi permainan tradisional ini nanti harapannya ketika anak-anak mengenal itu bisa ketika satunya pengen main ini ya satunya pengen main engklek misalnya, satunya pengen main bentek ya bahasa Indonesianya kemarin itu ya ada lagi ya itu bahasa Indonesianya bentek itu ya petak umpet terus ada yang kelereng di
genteng itu ya, yang genteng. Nah, ya, terus dipakai gelindingin bola, nanti yang enggak ya sembunyi itu kan bahkan kita juga lupa. Nah, roh tapi apa jenenge ya gitu ya seperti itu. Terus yang kedua yaitu langkah-langkahnya. Ya, peserta didik dapat menyebutkan nama dan aturan dan cara bermain. Karena ini termasuk tantangan juga ya. Kadang-kadang anak-anak itu kayak tadi kita aja itu tahu ya cara mainnya begini, tapi nggak tahu namanya apa gitu kan. Ya tahu iso main tetapi nggak tahu jenenge atau cara memainkannya bagaimana ya. Dengan adanya harapan anak-anak mengetahui ya. Terus yang kedua, peserta didik dapat bekerja sama dengan teman dalam bermain dan mengikuti aturan bermain ya. Itu. Yang ketiga, peserta didik dapat bersikap sportif dengan menerima kemenangan maupun kekalahan dengan lapang dada. Ini tantangan untuk kita ya, salah satunya nanti ya, karena kita di dunia pendidikan anak-anak yang imut-imut kadang-kadang nek kalah ki yo ya kan. Nek main sak geleme dhewe ya. Ini butuh sesuatu yang ekstra nanti menjelaskannya seperti itu. Terus hasil yang diharapkan tidak apa-apa ada iklannya ya, namanya anak-anak. Yang ketiga yaitu hasil yang diharapkan yaitu peserta didik dapat mempresentasikan tentang permainan tradisional. Mempresentasikan ini harapannya bukan presentasi secara ini ya, tapi dia bisa praktek main gitu ya. Praktek mainnya itu bagaimana gitu ya. Terus membuat festival permainan tradisional dengan guru sebagai fasilitator. Nah, harapannya ini bisa kita kembangkan ketika kita ada momen-momen ya. Misalnya Agustusan ya kan, terus apalagi hari anak, terus mungkin hari pahlawan ya kan. Nah itu bisa kita gunakan momen-momen itu di hari-hari itu ya, dengan tadi sport education modelnya bisa kita terapkan juga di situ. Terus yang ketiga, peserta didik mampu melakukan permainan tradisional dengan baik. Karena kita tingkatannya adalah anak usia dini, mungkin beda lagi ketika kita mungkin sudah SD ya kan, udah pegang anak SD, SMP, SMA, mungkin mereka kita buat untuk menciptakan tersendiri ya. Tapi untuk part ini kita harapkan anak mampu mengikuti aturan bermain, terus bisa menyebutkan ya, itu sudah sesuatu hal yang luar biasa. Yang selanjutnya yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ya. Kaitannya untuk kegiatan ini nanti ada jenis juga program, yaitu ini bisa masuk juga kegiatan ini bisa masuk di intrakurikuler dan kokurikuler ini. Terus skala programnya yaitu siswa TK baik A maupun B, nanti tinggal grade-nya aja yang mungkin berbeda ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya pengaturan programnya dilaksanakan di kelas meeting tadi ya, bisa juga ketika momen-momen momen-momen tadi hari HUT RI ya kan, terus pas selesai itu ya pengayaan itu bisa kita laksanakan di halaman sekolah atau di mana lah lingkungan sekitar yang sekiranya mendukung. Terus mitra dalam komunitas belajar ini ada kepala sekolah ya sebagai penasihat dan fasilitator dalam mobil. Terus ada guru dan rekan sejawat. Ini kata nanti kita berdiskusi ya bersama dalam mengembangkan materi, terus penugasan dan mungkin evaluasi, mungkin juga dari masukan teman-teman. Oh enaknya mainannya ini untuk usia ini gitu ya. Usia B nanti kegiatannya ini seperti itu. Terus yang selanjutnya itu guru kelas. Kaitannya nanti kita berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi, Kobel dan memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEN. Nah, kita kan mempunyai aset, kadang-kadang kita bingung nih, mau apa ya kita gitu kan.
dengan kegiatan ini kita bisa enggak ya? Nah, dengan aset yang kita miliki, kapasitas modal yang sekolah miliki, saya yakin kegiatan ini bisa kita laksanakan, ya kan? Modal yang ada dalam sekolah kita yaitu yang pertama ada manusia, ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa. Ini bisa kita berdayakan semua. Terus yang kedua yaitu fisik. Ya. Nah, ada halaman sekolah, ada alat-alat pendukung lainnya. Yang ketiga yaitu sosial, adanya aturan sekolah yang berdampak pada seluruh warga sekolah. Terus ada finansial juga pendukung selanjutnya, yaitu kaitannya mungkin kan kita butuh pendanaan ya. Nah, ketika salah satunya ini bukan hal yang harus ya. Kalau kita butuh pendanaan mungkin ada BOS, tapi kalau tidak tercover dengan BOS kita bisa mencari alternatif lain, misalnya dengan iuran wali murid ya, atau dengan mencari donatur dan sebagainya gitu ya. Terus yang selanjutnya yaitu lingkungan ya. Lingkungan kita berada di lingkungan yang mungkin insya Allah mendukung ya kita semua, walaupun dimanapun berada tempat lingkungan lembaga kita, saya yakin akan ada hal-hal yang bisa kita berdayakan, hal-hal yang bisa kita gunakan ya. Kalau di lingkungan saya ya itu kan ada komplek perguruan yang mungkin dekat dengan futsal ya, dekat dengan punya halaman yang luas untuk aktivitas anak-anak dan sebagainya. Terus untuk aset politik yaitu kebijakan kepala sekolah, terus ada komite, juga ada puskesmas yang mungkin ada kerjasama dengan kita ya, kaitannya mungkin pemeriksaan dan sebagainya gitu kan. Terus ada agama dan kebudayaan. Kebetulan kita juga ada kerjasama dengan tapak suci ya, sehingga bisa mengakomodir kegiatan anak dalam hal kebugaran dan sebagainya. Terus ada juga jenis permainan tradisional daerah yang bisa kita adopsi dari lingkungan sekitar. Untuk rencana evaluasi selanjutnya yaitu yang pertama kita observasi itu nanti akan mengamati antusiasme dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan ini, sejauh mana anak-anak itu terlibat, sejauh mana anak-anak itu tertarik gitu ya dengan kegiatan tradisional ini. Ketika kita mengemas dengan sesuatu yang bagus, sesuatu yang menarik, saya yakin anak-anak juga akan antusias dan tertarik juga. Terus rubrik penilaian yaitu akan dilakukan oleh guru, PJK dan guru kelas. Terus untuk refleksi nanti refleksi ini akan dilakukan guru dan juga siswa ya. Siswa kita bisa menggali permainan ini menarik atau tidak ya kan. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya, dengan anak senang enggak ketika melakukan permainan ini, sehingga kita bisa mengevaluasi kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, ini tadi ya ada kemungkinan tantangan, ya kan? Kalau tantangan nanti teman-teman bisa menambahi ya, Bunda bisa menambahi ya. Memang ada beberapa kegiatan itu yang membutuhkan ya peralatan yang tidak mungkin kita buat sendiri, atau cara mencarinya susah ya, atau mungkin anak senang tetapi kurang berbahaya, misalnya kayak egrang itu ya. Saya yakin ketika dikasih egrang muncul di hadapan anak, saya yakin anak-anak itu seneng ya gitu ya, ingin mencoba. Tapi mungkin untuk anak usia usia TK, usia PAUD itu kan riskan sekali ya, jadi menantang tetapi tidak untuk keselamatan kurang seperti itu. Terus mungkin karena ini tradisional, kalau tidak kita kemas dengan sesuatu yang menarik, sesuatu yang bagus, saya yakin anak-anak juga kurang
berminat, kurang tertarik gitu ya. Gak gelem lah permainan apa, mending HP toh enak, game kan puter-puter ya kan, asik gitu ya, walaupun sendiri tapi asik. Tapi kalau kita kemas dengan sesuatu yang menarik, saya yakin anak-anak akan senang dan kecanduan. Harapannya candunya bukan candu HP tetapi candu permainan yang mengasah sosial emosinya ketika bermain dengan teman-teman, ketika dia harus merasakan kalahin dia toh itu ya, merasakan menang dengan euforia bersama teman-teman. Kalau HP kan mungkin sendiri ya, tapi kalau dengan permainan tradisional ini kan interaksi dengan temannya terjalin. Nah, solusinya ya salah satunya itu membuat permainan yang sederhana dan mudah didapat. Terus yang selanjutnya yaitu mengadakan kegiatan lomba kreasi permainan tradisional dengan modifikasi yang sesuai dengan zaman sekarang. Tadi yang saya sampaikan biar tidak terlihat kuno itu ya, harus dibuat sebagai bagaimana sehingga nanti anak-anak tertarik dan tertantang untuk melakukannya gitu ya. Pernah ya suatu saat itu memang ketika kita kenalkan anak-anak itu mainan opo gitu ya. Kemarin itu dengan anak-anak itu saya yang itu loh Bun, obat tani tahu ya, yang di itu apa? Ada capek, ada lah sejak engklek itu ya. Tapi ketika sudah dibuat gitu ya dengan modifikasi, ada warna-warni, saya pakai kapur terus pakai ini, ternyata anak-anak tuh senang gitu kan. Besok main lagi ya Bu gitu kan. Tapi belum dilaksanakan juga gitu ya. Itu ya, insya Allah itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan atau masukan kaitannya ini tadi permainan tradisional untuk dalam rangka melestarikan budaya lokal. Cukup ya teman-teman ya, insya Allah jelas dan mudah untuk dilakukan karena memang kita mungkin sudah mengenal beberapa permainan dan salah satunya ini kalau ini tadi saya membawa ini selendang karena kita pakai paut, ini salah satu solusinya. Ini tidak tarik tambang ya, tapi salah satunya ini tadang ya, tarik selendang. Ini kan aman untuk anak-anak ya, udah panjang dan ketika bermain pun anak-anak kita nggak takut tangannya kebeler dan sebagainya. Ini mungkin salah satu solusi yang kita ambil ya ketika memang kita pengen permainan itu awalnya kan berbahaya ketika kita pakai tarik tambang-tambang itu kan kalau nggak benar-benar ini kan bisa berat ya di tangan, berbahaya untuk anak-anak. Jadi bisa kita siasati dengan memakai selendang ini. Ini selain fungsinya untuk hidung anak ya, bisa juga untuk tarik tambang ya. Ini panjang ya. Sekarang kan yang modifikasi yang di rumah aman ya. Lah ya set ini enak juga ya. Ini nanti enak Bun, anak-anak tuh aman gitu ya, aman insya Allah dan lebih safety lah ya ketimbang tali-tali yang lain. Nanti bisa dicoba ya dengan padang ini, jadi bukan tarik tambang tapi tarik selendang gitu ya. Itu ya, terima kasih untuk teman-teman semua atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dan hari ini bisa diambil manfaatnya dan bisa dikembangkan juga dengan anak-anak sehingga anak-anak merasa dan mengenal permainan tradisional yang sudah punah dan bisa mengenal dan memainkan dengan baik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.